Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di dua tempat bersama sayanya ya. Satu di Zoom, satu di depan kalian semua. Oke. Untuk menghargai mereka yang udah datang tatap muka, jadi janji saya tadi sama mereka yang datang tatap muka plus 1 point buat mereka yang hadir. Ya. Ya, 1 point jadilah. Oke. Nganyang pula ya kalian ya. Miss absen dulu as Nganyang. usual. Bukan Agung pasar ini. Wijaya. Hadir, Miss. Okay. How are you, Gung? I'm fine, Miss. Okay. Ahmad Rizky Ramadan. Okay, here ya. How are you, Rama? How are you? Siapa yang join Zoom juga? Ada yang double ya. Andre Setiawan. Ibu ngomong absen yang mana ya? Andrian Setiawan. Present, Miss. Okay. How are you, Andrian? I'm fine, Miss. Andriansah. Okay. IJ. Not yet. Arya Subekti. Present, Miss. Hadir, Miss. Miss, Iji hadir, Miss. Oh ya, sorry ada. Oke, dulu sabar. Oke, Arya Subekti juga ada. Ya. And then Della Nurhaliza. Hadir, Miss. Kenapa Della? Habis nangis. Tuh katanya Della habis Tidak, nangis. Miss. Nangis terus. Masih. Wow. Oh, maraton One Piece. Oke. Delpi Ariano. Hadir, Miss. Kenapa kamu Hadir, giliran Miss. Della suara kayak antara nangis dan ketawa, kamu suaranya halus banget, Der. Tidak tahu, Miss. Ada utangmu. Bawaannya. Oke, Dery Prayoga. Not here. Erlangga Pamungkas. Hadir, Miss. Oke. Bentar, yang hadir di sini tadi Rama, Andri Setiawan ya. Oke. And then Farhan Akbar Sabili. Ada Farhan? Not here. Ismail? Present, Miss. Okay. Kevin? Yet. Lulu? Abrian. Not yet. Dery Saputra? Present, Miss. Okay. Ufran? Present, Miss. Geo? Ada Geo? It's not here. Meiza? Danu Hermawan? Oh ya. Ini. Danu di rumah. Sauri? Komang? Present, Miss. Oke. Putri? Putri, are you here? Present, Miss. How are you, Putri? Are you okay? Suaranya kayak lesu banget. Nurwansyah? Present, Miss. Ornes? Oke. Sri Farmawati Fakiran? Not here. Mana? Hadir? Kemana Sri? Oh, pecah. What happened with her? Oh, no. Di mana dia sekarang? Di mana? Oh, lagi sini ya. Oke. Oke. Sultan? Hadir. Syahrial?
Right. Ada yang belum bisa absen? Sudah semua. Yang hadir di sini Rama, Andre, Mbak Andrian ya? Andrian Syah atau Andrian Setiawan? Mana Andrian Syah? Andrian Syah. Belum, lupa tadi. 1, 2, 3. Ya, nama kalian bertiga nih mirip. Andrian Syah, Rama. 1, 2, terus Danu ya. Danu, Tauri, Syahrial, Ines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu satunya dari 7. Siapa satunya yang belum saya sebut? Orne sudah. Rama udah. Tauri udah. Andre Setiawan. Ya, Andre Setiawan. Oke. Alright. Oh ya, karena namanya juga ada di Zoom ya. Oke. Baik kalian yang ada di Zoom maupun yang ada di depan saya, hari ini kita akan masuk ke, actually it's our last materials. Because in this class we have already got the degree of comparison, udah kemarin, elliptical sentence juga udah. Hari ini tinggal yang terakhir kita masuk ke materinya adalah direct and indirect speech. Ya. Jadi ini minggu ke-14, alhamdulillah kelas ini sesuai track. Minggu ke-15 itu memang jadwalnya review. Jadi minggu depan nanti kalau kita tatap muka lagi mau Zoom meeting, whatever nanti di jadwalnya, nanti kita akan review materi-materi yang mungkin masuk di UAS kalian. Di minggu ke-16 kalian akan dapat UAS, berarti 2 minggu dari sekarang UAS. Ya. Untuk materi sebelum UTS kemarin tetap akan masuk seperti part of speech sama tenses, sentence pattern, tapi mungkin tidak banyak. Misalkan fokusnya ke materi-materi yang sudah kita pelajari setelah UTS. Ya. Alright, now we go to direct and indirect speech. What is direct and indirect speech? Kapan sih kalian kapan sih kalian menggunakan direct and indirect speech? Misalkan, Ornes si Sri ngomong nggak sama kamu kalau dia hari ini nggak masuk? Ya, dia ngomong sama kamu ya. Terus tadi kamu sampaikan sama saya. Ornes bilang, Sri nggak bisa masuk karena sakit. Oke. Terus Ornes said to me, jadi Ornes bilang sama saya bahwa Sri nggak masuk. Jadi kita punya 2 cara di dalam menyampaikan pesan, ya. Umumnya direct speech itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi kita punya 2 cara untuk mereport apa yang orang lain katakan ke kita. Ya, there are 2 ways to report what a person says. The first one is direct speech, secara langsung, and the second one is indirect speech. Ya. Examples untuk yang direct speech, coba dulu. Ahmad said, I am very busy. Misalnya saya punya teman nih, namanya Ahmad. Ya, hari ini saya menjanjikan Ahmad buat datang ke kelas kita, for example. Tapi ternyata Ahmadnya nggak datang. Miss ngampein ke kalian, Ahmad bilang, I am very busy. Kata Ahmad, saya sibuk. Jadi yang sibuk itu saya atau Ahmad? Ahmad. Ya. Kita menggunakan direct speech di dalam tanda quotations itu menunjukkan bahwa kalimat I am very busy yang di dalam tanda kutip itu disampaikan oleh si Ahmad dan saya sampaikan kepada kalian. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika kita menggunakan direct speech, we have given exact words used by the speakers. Jadi yang kita sampaikan benar-benar persis seperti apa yang diucapkan oleh si pembicara atau si penitip pesan ke kita. Itu kalau direct speech. This way of quoting speech or narration is called direct speech. Jadi cara mengquote perkataan orang inilah yang kita sebut dengan direct speech.
Ya. Karakteristiknya biasanya it is original quotation of a talk, jadi dia kutipan langsung, kutipan asli dari suatu pembicaraan, biasanya diletakkan di antara dua tanda kutip, dan biasanya diawali dengan capital letter. Ya. Itu untuk yang direct speech. Terus yang second way is we have indirect speech. Ahmad said that he was very busy. Kondisinya masih sama kayak tadi, ya, situasi masih sama. Saya tuh punya teman namanya Ahmad. Saya janjikan dia datang. Oh ya Ahmad, saya janjikan Ahmad buat datang ke kelas ini, tapi dia nggak bisa datang. Terus saya sampaikan ke kalian alasannya apa. Ahmad said, Pak Ahmad tadi bilang, he was very busy. Dia sangat sibuk. Ya. Pak Ahmad sangat sibuk, makanya nggak bisa ngomong. Cara seperti ini ketika kita merubah atau memparaphrase kalimat asli dari si penitip pesan menjadi kalimat yang merujukkan bahwa orang itu yang ngomong, maka inilah yang kita sebut dengan indirect speech. Ya. Ahmad said that he was very busy. Kenapa kita pakai he? Karena di sini kita merujuk ke Ahmadnya, si pemberi pesan tersebut. Ya. Jadi kita melaporkan ide tersebut, menyampaikan kembali apa yang dimaksud orang tersebut secara tidak langsung. Inilah yang kita sebut dengan indirect speech. Jadi kalau indirect, ciri utamanya kalau direct speech dia ada tanda kutip, kalau indirect speech no. Ya, no quotation marks. Nama lain dari indirect speech adalah reported speech. Jadi nanti kalau keluar soal di UAS, ada muncul reported speech, jangan bingung. Reported speech itu sama dengan indirect speech. Karakteristiknya, kita tidak menyampaikan persis sama dengan apa yang disampaikan oleh si penitip pesan. Kadang kita butuh untuk mengganti pronouns-nya dan juga mengganti verb-nya. Disesuaikan dengan kondisi kapan dia menyampaikan pesan tersebut. Dan kita tidak menggunakan speech mark. Contoh, ya, he said to me, I am waiting for my brother. Direct speech, kalimat langsung. Kita ubah, he said to me-nya adalah reporting speech-nya, I am waiting for my brother-nya adalah reported speech-nya. Jadi kita sering menggunakan reported speech ketika seseorang, ketika kita beberapa contoh penggunaan reported speech ini adalah pada saat nyampein pesan via telepon. Kalau zaman sekarang sih semenjak banyak udah ada WhatsApp dan lain-lain ya, ini agak jarang dilakukan. Tapi zaman dulu ketika alat komunikasi itu hanya telepon, komunikasi tertulis itu paling via telegram. Kalau dulu kita punya namanya telegram yang ditulisnya pakai mesin tik yang kayak gitu. Di zaman dulu orang lebih prefer untuk menelpon. Zaman-zaman saya SMA itu masih ada telepon koin, telepon kartu. Ya. Kalau seandainya kita menghubungi orang-orang yang nggak ada, biasanya kita akan menitipkan pesan. Kan? Di situ juga kita bisa gunakan reported speech ataupun direct speech ataupun indirect speech. Ya. Example, Sana said she couldn't come today because she was busy. Sana bilang dia nggak bisa datang hari ini karena dia sibuk. Ya. Tell someone news that we heard from someone else. Selain untuk menyampaikan pesan, kita juga bisa menyampaikan penggunaan direct sama indirect speech itu bisa kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan berita yang kita dengar dari orang lain. Ali told me that he got engaged. Ali bilang sama saya dia tunangan. Nyampaikan berita. Ya. Atau to report something that happened, untuk melaporkan ke sesuatu yang baru saja terjadi. Ya. Example, some said that the other driver wasn't paying attention and hit his car. Jadi misalnya ada kecelakaan, si Sam ini kecelakaan, saya nanya, gimana sih kronologinya Sam kok bisa kecelakaan? Terus Sam cerita kan bahwa other driver wasn't paying attention and hit his car. Oke, udah selesai. Pas nyampe di rumah, saya ngomong sama mama saya, Ma, tadi si Sam kecelakaan tuh. Loh gimana ceritanya kok bisa kecelakaan? Sam bilang,
kok Sam ya, Sam bilang bahwa ada mobil pengemudi lain tidak perhatiin jalan bla bla bla. Nah, itulah konteks di mana kita gunakan direct speech sama indirect speech ya. Jadi bagaimana menggunakan reported speech? Ketika kita menggunakan reported speech, kita biasanya berbicara hal-hal yang terjadi di masa lampau. Jadi biasanya verbs-nya kita ganti menjadi past tense di dalam reported speech. Contoh, ya. Jadi kalau to be-nya is, am, sama are, begitu kita gantikan ke reported speech atau indirect speech, dia jadi was, were. Kalau has, have, dia jadi had. Can, cannot, dia jadi could and couldn't. Jadi will sama won't sama wouldn't. Jadi misalnya Miss ngomong, I am happy. Tauri mau ngomong. Saya ngomongnya kemarin ya sama Tauri. Tauri hari ini cerita sama Syariel. Kemarin Miss Mala bilang, Miss Mala said she was happy. Karena ngomongnya kapan? Ya, jadi di situ konteksnya kita menggantinya ke past tense atau present. Oke. Nanti ya Ismail ya, nanti saya bahas. Next. Oke. Telat ininya ya. Oke, jadi is, am, sama are, dia jadinya was, were. Has sama have, dia jadinya had. Can sama cannot, dia jadinya could sama couldn't. Will sama won't, dia jadinya would sama wouldn't. Oke. Jadi ada beberapa, selain berubah to be-nya, kita juga harus merubah kata-kata ini. Jadi kalau this, dia di indirectnya dia jadi that. This, dia jadi those. Now, dia jadi that. Dan harus memperhatikan hal-hal yang kecil ini. Ya. Perubahan kata ganti. Ketika kita menggunakan, merubah direct speech menjadi indirect speech atau reported speech, otomatis kita juga akan merubah kata gantinya. Karena ketika misalkan Tauri tadi mau cerita Miss Mala happy, dia nggak mungkin lagi ngomong I was happy. Karena kalau Tauri bilang I was happy, berarti Tauri yang happy, right? Sedangkan Tauri pengen ngomong Miss Mala yang bilang. So Miss Mala said that. Jadi kalimat I was happy yang awalnya saya ucapkan, ketika Tauri yang menyampaikan melalui metode indirect speech, maka dia harus merubah I-nya menjadi she. Karena merujuk ke Miss Mala. Gitu. Contoh ya. She says to me, I recite the Holy Quran every day. Oh, ini subhanallah sekali ya. Dia bilang sama saya baca Al-Quran setiap hari. Ini tadi direct speech. Ketika kita mau ganti menjadi indirect speech, she says to me that she recite the Holy Quran every day. Jadi pronounnya, I-nya diganti she, disesuaikan dengan yang kalimat di depannya ini. Kalau yang ngomongnya cowok, he says to me that he recite the Holy Quran. Ya. Oke. Ada yang catat enggak kan? Semua kata ganti dari orang kedua ya, diganti berdasarkan objek dari reporting speech-nya. Contoh, the teacher says to us, you are wasting your precious time. Misalnya kalian udah pertemuan ke-14 tapi nggak belajar sama sekali. Miss ngomong, you are wasting your precious time. Kalian mau cerita sama teman kalian yang lain. Tadi Miss Mala says to me, to us, you are wasting your precious time. Kalau kalian pakai direct speech, karena Miss yang ngomong langsung kan, you are wasting your precious time. Tapi kalau kita mau pakai reporting speech atau indirect speech, kalian sesuaikan, gantikan itunya dengan objeknya. Jadi the teacher told to us that we are wasting our precious time. Kenapa nggak pakai he atau she? Karena yang wasting time-nya bukan gurunya, tapi objeknya yang mana adalah
murid-muridnya atau kami atau kita. Ya. Jadi kalian lihat lagi konteks kalimatnya untuk menentukan pronouns yang mana yang harus diganti dan verbs-nya yang mana yang harus diganti. Ya. Dan untuk penggunaan direct indirect speech ini kalian harus sesuaikan dengan tensesnya. Kalau tenses yang di depan present tense berarti yang disampaikan kan hal yang terjadi sekarang, maka di sini juga menggunakan present. Ya. Kalau dia direct speech ya. Kalau indirect tergantung dengan apa yang kalian sampaikan. Oke. Pronouns dari orang ketiga biasanya nggak berubah. Ali says to me, she hates you. Kan yang melaporkannya kan orang lain ya. Ali says to me that she hates me. Jadi subjeknya nggak berubah. Yang berubahnya yang mana? Itu disesuaikan aja. Ya. Jadi Ali bilang sama saya bahwa dia benci saya. Itu cerita sama orang lain lagi. Ini ada orang namanya Ali. Ali ngomong sama Miss Nala. Kata Ali. Ada siapa yang cewek di sini? Della ya. Della hates you. Si Ali. Gak beneran kan, Del? Terus? Tidak, Miss. Oh, tidak. Terus, Miss cerita lagi sama si tahu terus ya. Sama si Rama. Rama, tadi Ali ngomong sama saya bahwa Della benci saya. Jadi kalian sesuaikan konteksnya. Tergantung dia subjek direct atau indirect speech. Ya. Pokoknya yang materi-materi terakhir-terakhir ini adalah materi yang simple tapi rawan kekeliruan. Karena dia apa ya? Sebenarnya easy, cuma kalau kalian nggak teliti, it will make big mistakes ya. Dan karena dia simple, dia amat sangat sering sekali kita gunakan di daily activities. Khususnya direct indirect speech. Contoh, berbagai macam contoh ya, simple sentences. He said, I go to school every day. Kita jadikan indirect speech. He said that he went to school every day. Ada yang mau coba nomor 2? Said. Said that he lived in Paris. Okay, ganti past tense ya. He said that he lived in Paris. She said she was cooking dinner. Okay, cool. Nomor 4. That he had visited London twice. Okay. He had visited. Jadi tadi ya kayak apa namanya yang nomor 5. Nah ini udah past tense. Mana kalau udah past tense? Perlu diubah lagi nggak? Kalau past tense dia bisa kita ubah jadi past perfect ya. Nanti ada penjelasannya. He said that he had gone to New York the week before. Kan kita nge-report. Jadi ketika kamu ketemu sama orang ini, misalkan kemarin saya ketemu sama Andri, terus Andri bilang, Andri cerita, I went to New York last week. Saya pergi ke New York minggu kemarin. Nah, hari ini saya cerita nih sama Ornes. Ornes, kemarin si Andri ngomong sama saya. He said that he had gone to New York the week before. Dia udah pergi ke New York minggu kemarin. Ya. Nomor terakhir, he said
Yakin? Be careful. He was going to find a new job. Kemarin dia bilang dia akan menemukan pekerjaan baru. Oke. Oke, ini malah ngobrol di grup ya. Oke, next. Contoh, laporkan apa yang seseorang katakan. Maria said, I'm not happy at my job now. I think I will quit. Ya, saya nggak happy di pekerjaan saya sekarang. Saya rasa saya akan keluar. Jadi saya ngobrol sama Maria kemarin. Dia ngomong sama saya tentang pekerjaannya. Dia merasa pekerjaannya cukup bikin stres, kata dia ya. Situasinya kayak gitu. Jadi ketika kita pengen pengen ngasih tahu orang lain lagi apa yang udah Maria bilang sama saya, jadi pada situasi ini alaminya kita gunain reported speech, ya, indirect speech. Jadi memang kalau untuk khususnya untuk spoken ya, kalau untuk spoken communication yang paling umum digunakan itu adalah reported speech atau indirect speech. Amat sangat jarang kita ngomong pakai direct speech. Biasanya direct speech lebih ke tertulis ya untuk menyatakan pernyataan itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa, tapi amat sangat jarang ya. Maria said to me, I am not happy at my job now. Ya, memang agak jarang kalau kita mau cerita sama orang lain. Tadi Maria ngomong sama saya nggak happy di pekerjaan saya sekarang, malah jadi ambigu ya kalau kita pakainya direct speech. Jadi kalau untuk spoken itu memang lebih rutin menggunakan indirect speech. Jadi Maria said to me, atau Maria told me that she was not happy at her job. Itu menghindari ambiguitas juga. Ya. Maria bilang ke saya, Maria cerita ke saya bahwa dia nggak gembira dengan pekerjaannya. Oke. Jadi set-nya bisa diganti jadi to, I-nya jadi she, M-nya ganti jadi was, ya. My-nya ganti jadi her, now-nya bisa ganti jadi that. That itu optional ya, optional di sini berarti boleh ada, boleh enggak. Jadi following table show other example of such changing. Jadi ini ada beberapa yang umumnya dirubah ketika kalian merubah dari direct speech jadi indirect speech. Jadi kalau today dia diganti jadi yesterday, that day, Wednesday, etc. Ya. Ada yang mau foto? Ya. Dan tadi kayaknya udah nyuruh foto ya. Kalau tomorrow kalian bisa ganti jadi the next day, the following day, on Thursday. Yesterday bisa kalian gunakan the day before, the previous day, atau boleh langsung sebutkan tanggalnya, harinya. Ya, oke. Ya ini juga nanti akan Miss upload ke e-learning, tapi kayaknya belakangan, apalagi akhir tahun kemarin banyak sekali kegiatan, materi banyak yang belum Miss upload memang di e-learning kalian ya. Tapi tenang aja, tadi Ismail juga udah nanya sama saya, pokoknya sebelum UAS udah Miss upload semua ke e-learning kalian ya, termasuk recording Zoom-nya yang sudah masukkan ke YouTube. Hah? UAS boleh. UAS sama kayak UTS. You may open your book. You may open your notes. Boleh buka catatan, boleh buka buku. Yang nggak boleh itu adalah buka handphone. Enggak. Buka device nggak boleh. Handphone, laptop, no. Kecuali kamus kalau memang kalian masih punya yang namanya Alphalink. Alphalink boleh. Saya nggak sih sekarang Alphalink ada lagi. Atau kalian boleh bawa kamus ya, bawa kamus boleh. Yang di Zoom dengar ya, Miss ngomong apa ya? Jadi untuk UAS, kalian boleh buka buku, boleh buka catatan, yang nggak boleh adalah buka laptop, buka handphone,
atau buka device apapun, pakai smartwatch lah, apapun itu no. Ya. Seperti biasa kayak UTS kemarin, nanti handphonenya akan disuruh kumpulkan. Terus Miss jual. Ya, makanya mending it's better for you to print out the materials, boleh. Cuman kan kadang nggak semua yang saya sampaikan itu tertulis di PowerPoint. Jadi kalian tetap juga harus, kalau ada yang saya sebutkan tapi nggak masuk di sini, ya tetap kalian catat dikit-dikit. Ya. When a person told you something in the past tense, you can use either the past tense or the past perfect. Ini yang tadi ya, kalian boleh tetap pakai past tense atau boleh kalian ganti jadi past perfect. Kayak contoh yang tadi. Jadi contoh, Ahmad said, nih si Ahmad tadi, mana Ahmad? Gak mirip ya Ahmad ya? Udah. Oke. Kita join lagi. Tapi ininya belum ya? Sorry. Guys. Oke, sorry ya. Koneksi di sini agak tukar tambah. Alright. Putus-putus Miss suaranya. Oke. Smile says Teja, Emily. Oke, that he is late. Ya, Ismail, contoh yang kedua ya, yang benar. Oke, kita lanjut. Contoh lagi, Ahmad ngomong nih. Kata Ahmad, I work really hard today. Biasa ya, curhat lah ya. Jadi si Ahmad curhat sama Miss Mala. Bro, saya belajar keras banget hari ini, Miss. Kan pasten ya, belajarnya kan udah selesai kan ya. Dia cerita belajar kerasnya tuh udah selesai. Terus, oke. Ahmad said that he worked really hard that day. Boleh. Makanya yang contoh yang tadi, kalau kalian bingung ya, kenapa gantinya jadi had gone, Miss? Kenapa nggak tetap when? Ya karena memang bisa, gitu ya. Jadi kalian bisa tetap pakai past tense karena ngomongin bahwa tadinya dia bekerja amat sangat keras di waktu itu, di waktu yang si Ahmadnya cerita itu. Atau kalian bisa gunakan past perfect tense yang tadi. Rumusnya past perfect tense adalah subject plus had plus kata kerja bentuk ketiga. Kemarin ya, kita udah belajar rumus past tense. Ahmad said that he had worked really hard that day. Jadi kalau nanti ada soal merubah, ya kalimat direct jadi indirect. Kalau ada soal merubah kalimat jadi direct dari indirect, kalau seandainya awalnya pas, kalian ubah ke pas boleh. Kalau seandainya kalian ubah ke past perfect tense boleh. Ya, pas ke pas boleh. Cuman hati-hati, pas ke pas pun kalau seandainya subjeknya salah ya tetap disalahin. Be careful. Ya, pronouns-nya, subjeknya yang simple-simple kayak gitu, ya. Oke. Jadi kita balik ke beberapa tipe kalimat yang dapat kita gunakan pada saat kita menyampaikan direct or indirect speech, ya. Kita ada 4 tipe kalimat yang akan kita bahas. Yang pertama simple sentence. You know simple sentence, kalian sudah belajar kemarin sebelumnya. And then kita punya interrogative. Interrogative itu kan kita dari apa? Tanya-tanya. Dari simple sentence. Semuanya lagi ya? Dari simple sentence itu kan kita punya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative. Interrogative means questions, kalimat tanya, ya. Terus kita punya yang namanya imperatif atau command sentence, kalimat perintah. Terus kita punya exclamatory atau kalimat seru. Mari kita cek satu-satu. Yang pertama kita punya yang namanya interrogative sentence. What is interrogative sentence? Jadi ada 2 kalimat tanya yang paling utama, ya. Yang pertama yang diawali dengan to be, diawali dengan helping verb, atau kalian lebih kenal dengan istilah yes no questions. Jadi yes no questions tuh ya diawali dengan to be-nya. Do you love me? Are you happy? Yang jawabannya bisa yes atau no. Ya, makanya kita sebut juga dengan yes no question. Atau
pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan kata tanya seperti what, why, when, where, how, which. Ya, 5W1H. Yang biasanya pertanyaan ini kita sebut dengan WH questions. Jadi ada saya memang nggak niat nulis di papan tulis, jadi nggak ada papan tulis. Jadi kita punya dua tipe kalimat tanya ya. Yang pertama itu adalah yes no questions. Terus yang terakhir yang kedua kita punya WH questions. Jadi kalau ditanya apa itu yes no question, tadi pertanyaan yang meminta jawabannya tuh cuma iya atau tidak. Ya saya, ya tidak, tidak saya. Atau kalau WH question itu pertanyaan yang meminta jawaban lebih spesifik yang diawalin dengan kata tanya. Contohnya tadi, who are you? Nggak mungkin kalian jawab yes atau no kan? Atau how much is this? Where are you? Misalkan misalnya sama Ornes, Ornes, where is Sri? Nggak mungkin Ornes cuma jawab yes atau no. Jadi dia perlu jawab dengan pertanyaan yang menjawab pertanyaan saya. Misalkan Sri tadi di kontrakan, kata si Ornes. Ya, jadi nggak bisa pakai yes no. Interrogative sentence begin with a help verb are changed into the indirect speech by using the connective if or whether. Jadi kalau kalimat interrogatif yang yes no questions, kalau mau kalian ubah jadi jadi indirect speech, kalian harus pakai konektifnya if atau whether. Ya, kita lihat contoh. Kalau seandainya dia pakai yang WH questions, kalian ganti ke as. Contoh, direct speech-nya, she said to me, dia ngomong sama saya, are you coming with us? Kamu ikut nggak sama kami? Jadi misalkan Sahrial janjian sama Della dan kawan-kawan. Bukan janjian sih. Della sama kawan-kawannya mau pergi ke Opi Mall. Ketemu Sahrial. Terus Della sama kawan-kawan nanya sama Sahrial, mau ikut nggak sama kami? Ya. Terus Sahrial cerita sama Tauri. Tauri, tadi si Della ngomong sama saya, are you coming with us? Saya mau ikut nggak sama mereka? Nah, jadi kalau seandainya kalian mau ubah jadi indirect speech, ya contoh yang bawah. Jadi tadi kan Sahrial ngomong sama Tauri, tadi si Della nanya sama saya. Della ask me if I was going with them. Apakah saya akan pergi sama dia? Akan pergi. I was coming boleh, I was coming with them juga boleh. Question marks-nya dipakai nggak? Question mark kalian gunakan kalau kalian pakai direct tadi. Kalau indirect, question-nya nggak usah dipakai lagi. Karena kan dia jadinya bukan kalimat tanya. Ya. Oke. Di beberapa... Ini saya harus tetap... Miss, gimana kalau ngubah pertanyaan direct ke indirect? Kurang jelas. Oke, Miss ulang lagi ya Ismail ya. Miss tetap harus lihat di chat. Jadi misalkan ini tadi, ya. Kan tadi kalimat tanya kan ada dua ya. Ada yang yes no question sama ada yang WH questions. Ketika dia yes no questions, contoh nih kalimatnya. Kalimat directnya, she said to me, are you coming with us? Jadi tadi kan situasinya tadi misalkan Della and the gang, Della sama Lulu, sama Sri, dan lain-lain tuh mau pergi. Ketemu sama Sahrial. Della nanya sama Sahrial, are you coming with us? Itu situasinya ya. Kemudian si Sahrial ketemu nih sama Tauri. Sahrial cerita sama Tauri. Tadi Della ngomong sama saya, are you coming with us? Itu kalau direct speech. Ya. Karena dia menyampaikan langsung apa yang disampaikan sama si Della. Tapi kan yang namanya spoken communications, ketika kamu nyampain cerita sama teman kamu, amat sangat jarang kalian gunakan direct speech. Ya, kalian akan sering gunakannya indirect speech. Makanya kita ganti ke indirect speech. Jadi, si Sahrial tadi mau cerita nih sama Tauri. Tauri, tadi Della nanya sama saya,
jika saya ingin pergi sama mereka. Gitu. Jadi ketika dia kalimat tanya, kalian ubah jadi indirect speech, kalian harus tambahkan connective if atau whether. Jadi tadi she asked me whether I was going with them juga boleh. Jadi if-nya boleh kalian ganti whether. Ya. Oke, itu untuk yang yes, no questions. Di beberapa kalimat, objeknya mungkin udah bisa dipahami dari konteks dan tidak ditunjukkan lagi di dalam kalimat. Di kasus seperti ini, objeknya itu harus dimasukkan juga di dalam indirect speech. Contoh ya, di directnya, he said, what do you want? Dia ngomong, kamu mau apa? Dia nggak ngomong, he said-nya dia nggak ngomong ke siapa kan? Karena ketika ngomong he said, what do you want, kan udah jelas dia ngomongnya sama orang yang langsung dia temuin itu kan. Udah jelas bahwa objeknya adalah saya. Gitu. Jadi kita nggak usah sebut lagi he said to me. Jadi to me-nya ya udah boleh kalian omit kalau di direct. Tapi ketika di indirect, ya nggak bisa he asked what I want gitu lah. Jadi he asked me what I wanted. Ya. Ini kalau yang WH question. Oke. Ini beberapa contoh interrogative sentence. She said to me, are you unwell? Diubah jadi indirect. She asked me if I was unwell. I said to him, were you present at the meeting yesterday? I asked him whether he had been present at the meeting the day before. Tadi ingat ya yang di tabel tadi yesterday dia jadinya the day before. Ya. The woman said to the stranger, should I help you? The woman asked the stranger whether she should help him. Kenapa she sama him? She-nya merujuk siapa? The woman. Him-nya merujuk the stranger. Jadi ini anggaplah stranger-nya laki-laki ya. Kenapa jadinya she yang di depan? Karena woman-nya should I help you? Jadi woman-nya yang menawarkan pertolongan. I said to him, who are you? I asked him who he was. Kenapa jadi he? Karena yang ditanyakan kamu, dia. Ya, who are you? I said to him, who are you? I asked him who he was. Dia siapa? Ini ceritanya saya cerita sama yang lain. Gitu, ya. The mother said to the daughter, do you know where Ali is? Okay. The mother asked the daughter whether she knew where Ali was. Itu kalau yang WH question, kalau pertanyaannya do you know where Ali is, kalian change ya, where Ali was. Yeah. The judge said to the lawyer, have you anything to say on behalf of the accused? Kata dia ya, ada yang mau disampaikan sebelum saya menyampaikan putusan, kata si hakim. The judge asked the lawyer if he had anything to say on behalf of the accused. Jadi positif kalimatnya, nggak lagi jadi interrogatif ketika dia di indirect. Ya. Tapi tambahin if atau tambahin whether. The wolf said to the lamb. Serigala itu berkata kepada lampu, why are you also sad? The wolf asked the lamb whether atau if. Whether tetap pakai why ya, karena kita menanyakan reason. Reason nggak bisa diganti. Tapi kalimatnya jadi tetap positif di depannya. The wolf asked the lamb why they were also sad. Nggak bisa pakai whether sama if, karena kita menanyakan reason.
Jadi khusus untuk Y kalian tetap pakai U. Ya. Oke. Any questions so far? Lihat ya, cukup jelas. Ntar, saya cek chat room dulu. Ya, nak dah. Maaf, Miss baru gabung. Udah ada sinyal Miss tadi. Farhan, Barsabili. Penipuan. Oke. Next. Imperative sentence. Ya. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengekspresikan perintah, larangan, permintaan, nasihat, atau saran. Ya. Jadi biasanya kalau kalian ngomong Syahrial, tutup pintunya, nah itu imperatif sentence. Atau Rama, bisakah kamu tolong ambilkan saya segelas air? Permintaan. Ornes, kamu sebaiknya banyak baca kamus, for example, ya, saran, suggestions, imperative sentence, ya. Andrian apa Andriansa? Andri ya. Andriansa, kamu nggak boleh mempermainkan hati wanita. Larangan, ya. Forbidding. Andriansa. Yang di giliran ngomongin masalah wanita aja, yang di Zoom langsung nyaut ya. Ini berlaku juga buat yang di Zoom. Siapa nih yang suka mempermainkan hati wanita? Wawan kali ya. Atau Agung. Oke. Itu beberapa contoh ya. Yang pertama command atau order, kalimat perintah atau permintaan. The sentence would express some command or order. For example, he said to him, open the door. Itu directnya. Dia ngomong sama dia, buka pintunya. Atau kalau kalian bingung, ganti aja he-nya jadi she ya. She said to him, open the door. Karena ini kalimat perintah, kalian ubah set-nya jadi order. He ordered to him, atau he ordered him to open the door. Ya. Dia memerintahkan atau menyuruh mereka dia untuk membuka pintu. Okay. They said to him, don't tell a lie. Mereka ngomong sama dia, jangan bohong. They said to him not to tell a lie. Atau they forbade him to tell a lie. Yang larangannya, forbid itu berubah jadi forbade. They forbade him to tell a lie. Request, ya. He said to me, please help me. Sesuai konteksnya karena request, jadi kalau direct, kalau indirect kalian ganti jadi he requested me to help him. Ya. The old woman said to the boy, please leave me alone. Dia ya. The old woman requested the boy to leave her alone. Advice or suggestions. I said to him, love and obey your parents. I advise him, karena ini advice ya, him to love and obey his parents. Jadi sesuaikan aja sama konteksnya. Kalau dia request, ganti jadi requested. Kalau dia larangan, forbid, ganti jadi forbade. Kalau dia perintah, ganti jadi order. Ya. Kalau dia nasihat, ganti jadi advice. Atau suggested. I suggested him to love and obey his parents. The teacher said to the students, work hard. Ya. The teacher advised the students to work hard. Okay. Jim said to me, please lend me your pen. Indirectnya? Okay. Requested me to
to lend him my pen. Okay, benar. Jim requested me to lend him my pen. Jadi kenapa Miss bilang ini simple? Karena kalian tinggal lihat konteksnya. Cuman dia suka kelibet-libet kan? Lend him atau lend me ya. My pen atau your pen ya. Kan gitu. Suka ketukar-tukar ya. The doctor said to the patient, quit smoking. Forbid? Melarang ya? Stop merokok itu melarang. Jangan merokok, baru melarang. Quit smoking, order. Order ya. Kalau dokter itu ke pasien biasanya ngasih apa? Ngasih saran. Ya, bisa. The doctor advise the patients to quit smoking. Atau the doctor suggested that the patient should quit smoking. Ya. The officer said to the clerk, do it immediately. Lakukan langsung. Tutup pintunya. Open pintunya. Apa? Order ya. Order the clerk to do it immediately. The teacher said to the boy, come in please. Bisa sih kalau kita anggapnya please itu untuk request. Tapi di sini oke, mengizinkan boleh, ask boleh, atau order juga nggak apa-apa ya. He said to me, post this letter at once. Postkan surat ini. Order, request, advice, suggest. He ordered me to post the letter at once. Oke. Pertanyaan Ismail, kalau petunjuk itu hampir sama kayak saran ya. Saran atau advice juga boleh. Boleh pakai advice, boleh pakai suggest ya. Atau kalaupun memang petunjuk nih, misalkan dia ngomong sama saya, ikuti jalan ini. Boleh bilang he told me, boleh. He said to me, boleh. Atau he showed me, dia menunjukkan sama saya untuk lewat jalan ini. Boleh. Sebenarnya penggunaan itunya tergantung konteksnya tadi. Ya, kalian bisa ganti apapun sesuai konteksnya. Asal konteksnya sesuai ya. Jadi be careful nanti pada saat UAS kalau misalkan keluar mengubah kalimat dari direct jadi indirect atau sebaliknya, be careful untuk itunya, untuk apa namanya? Untuk konteksnya. Ya. Konteksnya itu apa? Some other examples. I said to the children, don't make a noise. Kalau don't make a noise, forbid boleh ya. I forbid the children to make a noise. Saya melarang anak-anak itu untuk membuat suara ya, membuat keributan. I said to her, don't mention his name. Nggak usah sebut-sebut lagi masa lalu itu ya. Apa? Forbid juga. Boleh. I forbid her to mention his name. Kalian harus perhatikan kan karena udah melarang itu konteksnya udah negatif, jadi kalimatnya nggak usah pakai do not lagi. Jadi I forbid the children to not make a noise, maka maknanya jadi positif gitu loh. Jadi karena dia udah kalimatnya negatif, I forbid the children, saya melarang anak-anak itu untuk membuat keributan. Tuh, ya. Jadi do not-nya itu udah setara sama forbid, sorry. Itu kan melarang. He said to me, wait here till I return. Dia bilang sama saya untuk nunggu di sini sampai saya kembali. He asked me to wait there till he return.
Ya. Terus yang terakhir, kita punya yang namanya exclamatory sentences. Exclamatory sentences ini adalah kalimat-kalimat yang kalian gunakan untuk ya, express sudden emotions such as joy, sorrow, contempt, regret, surprise. Kalau kalian masih ingat part of speech, ini berkaitan erat dengan yang namanya interjection. Ingat dulu ya. Jadi ada beberapa explanatory phrases yang dijadiin contoh di sini. Ya, hurrah. Hurrah. Kayak apa ya hurrah-hurrah? Ha, gitu ya. Alas, oh, bravo, gitu ya. What, oh, how, so, dan masih banyak lagi. Kalau dulu ada yang express disgust ya, yang ew, yang ouch, ouch, gitu. Kayak, oke. Biasanya exclamatory sentence has a sign of exclamations, ada tanda seru ya, which changes into a full stop in the indirect speech. Jadi tanda serunya ketika di kalimat tidak langsung dia jadi tanda titik. Contoh, ya, oke. Jadi diganti ya, ketika di indirect speech, exclamatory phrase-nya diganti dengan exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with wonder. The connective that has to be simplified in the indirect speech. Contoh. Ya, jadi ganti jadi titik. She said how lovely the house is. She remarked that the house was very lovely. Ya. Jadi boleh pakai exclaim, boleh pakai remark, boleh pakai say kalimatnya. Oke. What a strange idea. Yeah. He said that it was a very strange idea. Jadi kalau seandainya direct speech itu, biasanya kalian akan gunakan direct speech itu kalau kalian pengen nunjukin emosinya. Kalau di spoken ya, cuman kalau nggak mau nunjukin emosinya ya pakai indirect aja. Mary said, how dreadful. Ya. Mary exclaimed that it was very dreadful. Terus ada beberapa kata atau ada beberapa kalimat yang tipe kalimatnya itu memang susah untuk diganti atau dijadiin indirect speech ya. Contoh kayak thank you, he said. He thanked me. Cukup kayak gitu aja ya. She said welcome, langsung aja she welcome. He said happy Eid, he wished me. Let's go for a walk, I said. I proposed that we should go for a walk. Okay. Coba contoh yang exclamatory sentences. The boy said, hurrah, hurrah. We have won the match, kata dia ya. The boy exclaimed with joy. Kan hurrah tadi kan joy kan. The boy exclaimed with joy that they had won the match. Jadi hurrahnya nggak kalian tulis lagi. Hurrahnya ganti jadi exclaim with joy. Gitu. The old man said, alas, I have lost my purse. Alas itu kayak apa ya? Kalau bahasa kita sial gitu ya. Duh, gitu. Expression sorrow tadi kan. Jadi, the old man exclaimed with sorrow that he had lost his purse. Yeah. The child said, what a beautiful sight. The child exclaim tadi boleh, apalagi tadi yang bisa ya. With delight that it was very a beautiful sight. Atau the child exclaimed with delight that the sight was very beautiful. Boleh. Selama maknanya masih benar. Hasib said, how beautiful the girl is. Hasib exclaimed with delight that the girl was very beautiful. The students respectfully wish their teachers good morning. Ya. Right, masih ada?
Masih. Alice said, how glad I am to meet my friend here. Alice exclaimed with delight that she was very glad to meet her friend there. Oke, alas tadi ya, our foes are too strong. Musuh kita terlalu kuat, kata si emperor. The emperor exclaimed with sorrow that their foes were too strong. Nih gimana? Hurrah, cried the boy. I have won a prize. Kalau hurrah tadi? Enak. Jadi the boy exclaimed with joy. He had won a prize. Okay. Any questions? Yang di Zoom ada pertanyaan? Wow, ya. Wow itu untuk perasaan gembira. Wow juga boleh. Express with delight, ya. Okay. Any questions? Yang di grup juga nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya cukup untuk hari ini. Minggu depan kalau seandainya memang masih ada minggu depan tuh minggu ke-15 ya, memang masih ada waktunya. Nanti kita refreshing sedikit, mungkin nanti misalkan kasih beberapa ya nyanyi boleh lah. Pokoknya refresh sedikit sekaligus untuk ininya. Apa namanya? Review materi kalian. Apa UAS kemarin? UTS kemarin ya? Oh bukan. Kertas UTS kemarin sudah dapat semua? Udah dicek ya. Ada yang saya salah koreksi? Ada yang perlu saya tambahkan nilainya? Nggak ada ya. Ada yang saya besarkan nilainya? Pokoknya kalau seandainya saya besarkan nilainya ya pura-pura aja nggak tahu ya. Minggu depan latihan soal MIS ya, boleh. Minggu depan nanti kita apa namanya review untuk persiapan UAS kalian ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, bisa cukup ya buat hari ini. Baik yang ada di ruangan kelas, yang siap mau, baik yang ada di ruangan kelas maupun yang ada di Zoom meeting. Thank you for today. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye everyone. Tuh, dadah. Mana satu lagi nggak ada?